kembali di Karya dan Cerita, podcast yang ngobrolin soal kerajinan tangan, kreativitas, dan gaya hidup ramah lingkungan. Aku Senja. Aku Dio. Dan aku Febri. Hari ini kita kedatangan topik yang cantik sekaligus bikin penasaran, yaitu eco-print, khususnya yang diterapkan di tote bag. Yes, mungkin kalian sering lihat ya tote bag yang motifnya kayak bayangan daun, bunga, warna-warna arti gitu. Nah, itu biasanya hasil dari teknik eco-print, yaitu teknik pewarnaan alami yang makin populer. Dan yang menarik, ini bukan cuma soal desain yang unik ataupun cantik, tapi juga soal filosofi hidup yang lebih dekat ke alam, proses yang mindful atau open-minded, dan pastinya dampak positif yang ada bagi lingkungan. Benar. Jadi buat kalian yang belum tahu, eco-print adalah teknik mencetak pola dari daun atau bunga langsung ke kain. Prosesnya pakai kukus atau rendam tanpa tinta buatan atau pewarna sintetis. Aku pertama kali kenal eco-print waktu itu di workshop kecil di komunitas perajin lokal. Kita diajak dari daun sendiri di taman, lalu disusun di kain, digulung, dikukus. Pas dibuka, jeng-jeng, warnanya muncul dari daun-daun itu. Ajaib banget. Aku juga baru tahu waktu itu lihat video di Instagram temen yang bikin scrap eco-print. Awalnya aku pikir itu cuma sablon biasa, tapi ternyata itu cetakan asli yang dikukus oleh pewarna daun. Dan warnanya bisa beda-beda tergantung musim dan jenis tanaman itu sendiri. Iya, itu yang bikin seru. Bahkan kalau pakai daun yang sama, hasilnya tetap beda. Ada daun jati yang bisa kasih warna merah cekatan, kadang malah jadi abu-abu kehijauan. Dan karena itu, setiap tote bag eco-print itu literally gak ada duanya, satu-satunya di dunia. Nah, tote bag juga menjadi salah satu media favorit karena dia itu simple dan mudah dipakai. Dan juga menjadi simbol kehidupan sekarang, less waste, anti plastik, dan tetap stylish. Plus banyak banget ibu-ibu rumah tangga di desa yang sekarang bikin usaha eco-print. Mereka bikin tote bag, shawl, baju, bahkan taplak. Ini jadi sumber penghasilan juga loh. Dan kita sebagai pembeli gak cuma beli tas, tapi juga support ekonomi kreatif lokal, ada nilai sosial juga loh. By the way, ada nggak sih yang pernah tanya atau dengar pertanyaan kayak emang eco-print itu awet atau bisa luntur secepat itu? Pernah banget dong, jawabannya bisa awet asal prosesnya benar dan dirawat dengan tepat. Jadi ada tahap namanya fiksasi warna, biasanya pakai mortar alami kayak tawas atau kunjung, itu penting banget buat kunci hasil. Dan kalau udah jadi, cucinya juga harus hati-hati. Jangan pakai deterjen keras, cukup air dingin dan sabun lembut. Jangan dijemur langsung, di bawah terik matahari juga. Ini tuh kayak punya barang seni sendiri yang harus kita rawat dengan cinta ya. Karena bukan cuma kain biasa, ada proses, ada waktu, dan ada cerita di baliknya. Bener banget, eco-print itu bukan soal hasil instan, tapi proses yang butuh waktu, perhatian, dan rasa cinta terhadap alam. Dan jujur, aku merasa proses eco-print itu healing juga. Ada sensasi relasi yang waktu nyusun daun, pelan-pelan gulung kain, terus nunggu hasilnya. Hasil mediasi versi kreatif. Kita tadi udah bahas tentang teknik dan filosofi. Sekarang coba kasih tips nih buat yang pengen coba bikin sendiri. Coba dong dijelasin satu-satu. Oke, dari aku, gunakan kain alami seperti katun, linen, atau sutra karena seratnya lebih menyerap warna. Kalau dari aku, pilih daun yang tinggi kandungan tanin, kayak daun jati, daun jeruk, atau kayu putih. Dan dari aku sendiri itu jangan lupa fiksasi atau gunakan warna alami kayak tawas untuk bantu warna lebih tahan lama. Oke, terakhir nikmati prosesnya, jangan berharap hasil yang sempurna ya. Justru ketidaksempurnaan itu yang bikin setiap karya jadi unik dan penuh cerita. Kita pengen juga sih suatu saat ngobrol langsung sama pengrajin eco-print dengan dengar cerita mereka, tantangannya, sampai gimana mereka bangun usaha dari nol. Atau bikin episode khusus yang bahas filosofi advance kayak handle DIY, shibori eco-print, atau kombinasi dengan batik alam. Kalau kalian punya ide, pertanyaan, atau mau share hasil karya kalian, langsung aja DM kita di IG ya, @karya-dan-cerita. Kita pengen banget lihat karya kalian. Dan jangan lupa, eco-print bukan cuma tren, tapi cara baru untuk memaknai alam dan hidup lebih perlahan. Terima kasih yang udah dengerin hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Stay kreatif, stay alami, dan tetap peduli lingkungan.